Contract Productions. Hey. Kita hidup di dunia yang sungguh luar biasa, memiliki mimpi untuk diwujudkan untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Dan semua itu tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu orang. Perlu adanya kerjasama. Untuk bekerja sama, kita perlu mengerti satu sama lain. Itulah kenapa kita membutuhkan suatu standar yang kita pegang bersama. ISO hadir menjawab itu semua. ISO merupakan badan organisasi non-pemerintahan yang beranggotakan 140 badan standar nasional dan didirikan di Switzerland pada tahun 1917. Standar mutu ISO pertama kali diterbitkan pada tahun 1987, direvisi pada tahun 1994, dan diterbitkan kembali pada versi terbaru tahun 2000 sampai yang terbaru ISO IEC 17025 2017 yang dikeluarkan sesuai dengan tuntutan teknologi modern. Terdapat 5 aspek utama isi dari ISO IEC 17025 2017. 1. Ruang lingkup laboratorium. Aspek ini meliputi standar dalam menetapkan persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi, termasuk pengambilan contoh. Hal ini mencangkup pengujian dan kalibrasi dengan menggunakan metode yang baku, metode yang tidak baku, dan metode yang dikembangkan laboratorium. 2. Referensi normatif. Pada aspek ini, dokumen-dokumen ISO IEC sebelumnya disebutkan dalam teks sedemikian rupa sehingga beberapa atau semua isinya merupakan persyaratan dokumen ini. Untuk referensi bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk referensi yang tidak bertanggal, edisi terbaru dokumen yang direferensikan atau termasuk amandemen yang berlaku. 3. Bentuk dan definisi. Untuk tujuan dokumen ini, persyaratan dan definisi yang diberikan dalam ISO IEC Kuwait 99 dan ISO IEC 17000 yang berlaku. 4. Persyaratan manajemen. Komunikasi berlangsung mengenai keefektifan sistem manajemen dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan lainnya. Persyaratan manajemen dalam ruang lingkup laboratorium dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, organisasi dan manajemen secara legal dapat dipertanggungjawabkan, memiliki personil manajerial dan teknisir, mempunyai wewenang dan sumber daya yang diberlakukan untuk implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen. 2. Sistem manajemen. Kebijakan sistem manajemen laboratorium yang berkaitan dengan mutu, termasuk persyaratan kebijakan mutu, harus ditetapkan dalam panduan mutu. 3. Dokumen pengendalian. Laboratorium harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk pengendalian semua dokumen. Dokumen sistem mutu diidentifikasi mencangkup tanggal penerbitan dan atau identifikasi revisi. 4. Permintaan review, tender, dan kontrak. Laboratorium harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kajian ulang permintaan tender dan kontrak. 5. Subkontrak pengujian dan kalibrasi. ISO berisi subkontrak pekerjaan karena keadaan yang bisa saja tak terduga. Misalnya, beban kerja, membutuhkan keahlian yang lebih baik, atau ketidakmampuan sementara. 6. Layanan pembayaran dan pengadaan. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memilih dan membeli jasa dan perbekalan yang penggunaannya mempengaruhi mutu pengujian atau kalibrasi.
7. Layanan konsumen. Laboratorium mengupayakan kerjasama dengan customer untuk mengklarifikasi permintaan customer dan untuk memantau kerja laboratorium sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan tetap menjaga kerahasiaan terhadap customer lainnya. 8. Pengaduan atau komplain. Laboratorium harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari customer atau pihak-pihak lain, rekaman semua pengaduan dan penyelidikan, serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh laboratorium harus dipelihara. Sembilan, pengendalian tes dan atau kalibrasi non-performa kerja. Laboratorium harus mempunyai suatu kebijakan atau prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan pengujian dan atau kalibrasi yang mereka lakukan atau hasil yang diperoleh pekerjaan mereka tidak sesuai dengan prosedur mereka atau persyaratan yang telah disetujui. 10. Improvisasi. Laboratorium harus meningkatkan efektivitas sistem manajemen secara berkelanjutan melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil-hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, dan pencegahan serta kajian ulang manajemen. 11. Tindakan korektif. Tindakan perbaikan laboratorium harus mempunyai kebijakan dan pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Laboratorium harus melakukan analisis penyebab tentang adanya ketidaksesuaian hasil yang didapatkan dengan prosedur. Laboratorium harus menetapkan prosedur perbaikan yang sesuai dengan prosedur laboratorium yang telah ditetapkan. 12. Tindakan pencegahan. Peningkatan yang dilakukan harus diidentifikasi agar mencegah adanya kemungkinan terjadi kesalahan terhadap standar sistem mutu. Prosedur dalam melakukan pencegahan harus dilakukan sejak tahap awal agar efektif. 13. Pengendalian rekam jejak dan data. Bab ini harus memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen secara unik diidentifikasi dan dibuat, disetujui, dikeluarkan, serta berubah mengikuti prosedur yang terdokumentasikan. 14. Audit internal. Audit internal dikelola oleh manajer mutu. Mereka memverifikasi kesesuaian dengan ISO IEC 17025 persyaratan dan dengan kebijakan, proses, dan prosedur. 15. Manajemen review. Sistem manajemen diimplementasikan, dipertahankan, dan terus ditingkatkan. Aspek kelima, persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi 1. Faktor umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengujian atau kalibrasi. 2. Personel, memastikan semua staf laboratorium memiliki keterampilan dan kualifikasi yang benar. 3. Kondisi akomodasi dan lingkungan. 4. Metode pengujian, kalibrasi, dan validasi. 5. Peralatan. 6. Kemampuan pengukuran. 7. Sampling. 8. Penanganan item pengujian dan kalibrasi. 9. Jaminan kualitas terhadap hasil pengujian dan kalibrasi. 10. Laporan hasil.